Selamat pagi, yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Andrian Syah SPD. Saya selaku guru SMA Jembatan Budaya Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan judul Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa di kelas 12 SMA. Untuk lebih lanjut, berikut praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Selamat pagi. Semuanya Bapak lihat seger-seger ya, sehat-sehat, energik ya. Oke, baik. Untuk hari ini coba Bapak menanyakan kabar dulu. Ya, ayo gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Ya, puji syukur Bapak panjatkan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan beraktivitas. Untuk memulai pembelajaran kita awali dengan doa. Ayo, ketua kelas, kita pimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Saya berdoa masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Terima kasih, ketua kelas ya. Untuk mengawali hari ini setelah doa pembuka, Bapak mau nanya sama sekretaris kita Yasinta. Ya, Yasinta, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Waduh, luar biasa sekali ya anak-anak Bapak ya. Ya, semuanya hadir, semangat ya. Baik. Untuk memastikan kehadirannya, Bapak coba absensi satu persatu ya. Vina hadir, Rizkita, Luna, Felicia, Andira, hadir semua ya, luar biasa sekali hari ini hadir semua. Baik, untuk mengawali pertemuan pertama, Bapak akan coba menjelaskan terkait materi hari ini. Ada yang ingat materi hari ini? Disintegrasi. Oke, baik, ingat sekali. Ya, sekretaris, luar biasa sekali ya, mengenai disintegrasi sosial ya, yang sudah Bapak tampilkan ke depan. Ini dia ya. Oke, baik. Bapak mau nanya dulu, Agung, coba baca judulnya. Upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Ya. Upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Oke, Bapak mau nanya dulu dengan disintegrasi. Ya, kamu mengetahui disintegrasi, ada di situ perpecahan, ada pemberontakan. Contoh satu aja, apa disintegrasi? PKI, benar ya, PKI. Nanti akan Bapak paparkan satu persatu mengenai PKI. Oke, ini dia. Ya, integrasi untuk kedaulatan sebuah bangsa. Ingat, pengertian integrasi dan integrasi nasional. Ya, integrasi itu adalah sebuah perpecahan
Ya, bisa dikatakan adanya konflik dari suatu daerah yang disebabkan oleh kepentingan golongan atau pribadi, yang disebabkan oleh keinginan untuk menjadikan sebuah negara baru, atau bisa dikatakan ingin membentuk suatu negara dan membubarkan negara yang ada di negaranya. Itu ada yang juga disebabkan oleh pengaruh dari luar, ya, atau tekanan politik. Itu dia ya, salah satu poinnya. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Itu integrasi. Beda lagi dengan disintegrasi. Disintegrasi di situ muncul atau pecahan setelah integrasi, ya. Next. Ini dia. Integrasi dan integrasi nasional, itu dia ya. Di situ ada poinnya, Ernst Renan, Clifford dan Gertz. Menurut poin masing-masing ya. Bangsa terbentuk dari orang yang punya latar belakang sejarah, pengalaman sejarah yang sama, dan perjuangan serta hasrat untuk bersatu. Yang kedua, bangsa merupakan kumpulan orang dengan bahasa, sejarah, dan tanah yang sama. Itu menurut Clifford Gertz. Iya, oke. Bapak mau minta tolong ya, coba baca ya. Integrasi nasional atau bangsa adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa, darah, sejarah, tanah, dan tujuan yang sama sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Ya, itu dia ya, keselarasan nasional. Ini dia ya, integrasi nasional penghambatnya. Di sini ada poin-poinnya: kesamaan nasib sejarah, keinginan bersatu, rasa cinta tanah air. Yang kedua, penghambatnya masih ada etnosentrisme. Yang kedua, tidak meluasnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Itu ya. Nah, ini dia disintegrasi. Oke, Bapak coba Ryan baca dulu yang poin 1, pengertian disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan perpecahan. Ya. Lalu mengibaratkan disintegrasi adalah adanya suatu bagian dalam negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak bersatu padu. Iya, itu dia ya. Itu adalah pengertian dari disintegrasi secara umum menurut Sukanto dan Sulistiowati, gitu ya. Di mana disintegrasi adalah suatu keadaan yang tidak bersatu, tidak terpadu dan terpecah belah. Ya, nanti ada poin-poin faktor tersebut Bapak akan coba utarakan ya. Apa itu Pak? Contohnya faktor disintegrasi, contoh yang terjadi di tengah masyarakat. Next, masuk poinnya, pengertian disintegrasi secara umum adalah pemberontakan di dalam negeri pada periode awal kemerdekaan terjadi dipicu oleh beberapa masalah berikut. Ya, ada keinginan untuk mendirikan negara sendiri, mempertahankan bentuk federal, dan keinginan membentuk APRIS di negara bagian bergabung dengan TNI. Itu adalah poin dari faktor disintegrasi. Oke. Ini bagian pertama, slide-nya ya. Oke, ini dia. Oke, Bapak, anak-anak Bapak semuanya pernah melihat atau mendengar DITI? Pernah ya? Benar. Bapak pernah menyinggung beberapa hari yang lalu mengenai pemberontakan DITI Jawa Barat. Itu salah satunya ya. Pemberontakan DITI Jawa Barat yakni digagas oleh siapa, Gom? Iya, Kertosuwiryo. Kertosuwiryo adalah seorang tokoh yang awalnya adalah nasionalis dan kemudian berubah berpikir ya, ingin mendirikan negara Indonesia yang tadi ada Pancasila, ingin menjadikan negara Indonesia yang berdasarkan agama Islam atau agama Muslim, yang Kertosuwiryo. Di mana negara kita adalah negara Pancasila yang bersatu suku, ya, bersatu agamanya, walaupun berbeda-beda, toleransinya sangat tinggi. Jika dibentuk menjadi negara yang seperti diinginkan Kertosuwiryo, mungkin akan terjadi perubahan yang jadinya Pancasilais menjadi negara Islamis. Jadi untuk itu
tokoh-tokoh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia menentang keinginan Kertosoewirjo. Ya, untuk menjadikan negara Indonesia sesuai dengan keinginan Kertosoewirjo. Ya, DITII Jawa Barat. Nah, Bapak akan putarkan nanti videonya, salah satu DITII Jawa Barat, B30 PKI, dan KRI Permesta. Oke, ini dia di Jawa Barat. Di Jawa Barat dipimpin oleh Kertosoewirjo, ya. Oke, ini dia adalah lambang yang diinginkan atau digagas oleh Kertosoewirjo, naskah proklamasi negara Islam Indonesia. Oke, di Jawa Barat, oke ya. Oke, masuk poin Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah, DITII juga, ya, juga berkibar atau berpandangan di daerah Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah itu dipimpin oleh Amir Fattah, yang pemikirannya sama dengan Kertosoewirjo, ingin menjadikan negara Indonesia adalah negara agama pada saat itu, ya. Kenapa? Karena salah satu poinnya tidak setuju dengan perjanjian Renville. Ini tidak sesuai atau tidak setuju dengan perjanjian Renville. Kenapa Pak setuju? Ya, kenapa? Karena tentara yang dibentuk oleh rakyat Indonesia pada saat itu dengan sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan kebijakan dari Renville pada saat itu. Ya, sangat bertentang sekali keinginan dari tokoh DITII Jawa Tengah pada saat itu Amir Fattah, ya. Nah ini oke, DITII Aceh, ya. DITII Aceh, dia, ya, DITII Aceh. Itu gambar siapa itu? Jauh. Daud Beruwe. Ya, Daud Beruwe, ya. Itu adalah tokoh yang menginginkan negara Islam yang berada di Aceh. Kita ketahui Aceh memang adalah daerah yang memiliki syariat Islam. Tapi pandangan Aceh pada saat itu bukan hanya daerahnya saja, tapi keinginan Indonesia ini yang menjadi bagian dari negara Islam Indonesia pada saat itu. Next, ini dia lambang dari DITII Aceh, yang guna menghimpun rakyat. Daud mengobrolkan sentimen agama Islam dan kedaerahan, ya, melalui tokoh utamanya Kertosoewirjo, ya. Oke, DITII Sulawesi Selatan dipimpin oleh siapa itu? Kahar Muzakar, ya, dipimpin oleh seorang Kahar Muzakar. Next, Sulawesi Selatan. Oke, baik. Yang kedua adalah bagian kedua pemberontakan PRI Permesta. Pemberontakan PRI Permesta. Nah, ini dia, ya. Pemberontakan PRI Permesta itu ada di daerah mana aja? Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, ya. Ada 3 daerah di mana pada saat itu keinginannya untuk memperjuangkan PRI Permesta, ya, melalui 3 daerah, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Ini dia 3 poinnya, ya. Dengan nama dewan daerahnya Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda. Oke, Bapak lewatkan tadi. Oke, nah untuk Dewan Banteng itu di Sumatera Tengah dipimpin oleh siapa? Vina? Iya, dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Pintar sekali Vina, ya. Ya. Nendita di daerah Sumatera Utara dipimpin oleh Letnan Kolonel Maludin
Simbolon. Ya, kalau di bagian Sumatera Selatan dipimpin oleh siapa? Letnan Kolonel Berlian. Ya, Letnan Kolonel Berlian. Ya, Letnan Kolonel Berlian. Ini ada 3 tokoh pemimpin dari gerakan ini. Ya, gerakan PRI Permesta. Nah, ini dia. Ya, latar belakangnya adalah keinginan untuk memproklamirkan perjuangan rakyat semesta atau Permesta. Ya, ini adalah tokohnya Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Ya. Ini dia latar belakangnya. Ya. Ingin PRI kemudian mengangkat Safruddin Perwira Negara sebagai Perdana Menteri dalam gerakan PRI Permesta ya. Oke. Jatuhnya pemberontakan dia harus menyerahkan mandatnya. Kabinet Juanda ya. Efek dari PRI Permesta adalah 1. Kabinet Juanda harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden, Perdana Menteri ya. Oke, next. Ya, masuk bagian yang ketiga, G30 SPKI. Nah, ini dia G30 SPKI. Bapak rasa semua pasti tahu G30 SPKI. Ya, Gung. G30 SPKI, satu siapa tokoh yang menjadi korban dalam peristiwa ini? Ahmad Yani. Ahmad Yani, bagus. Buat Agong. Luar biasa sekali ya, Gung. Kamu pintar sekali, luar biasa sekali ya. Salah satunya adalah Ahmad Yani yang menjadi korban dalam G30 SPKI. Ya, akan Bapak jelaskan pemaparannya. Ini dia ya. Merupakan gerakan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober di hari tahun 1965. Gerakan ini merupakan bertujuan untuk mengalihkan kekuasaan yaitu kudeta dari pemerintahan Presiden Soekarno ya, Presiden Soekarno. Di mana pada saat itu Soekarno adalah presiden yang berkuasa di dalam konflik G30 SPKI ya. Ini dia latar belakangnya. PKI menganggap revolusi hanya berhasil apabila dilakukan oleh kelompok komunis. Dalam pemilihan umum pertama, PKI berhasil muncul sebagai salah satu pemenang pemilu 1955. Ya, pada tahun 1955 itu dia. Ya, gambar-gambar partai-partainya. Di situ ada partai PKI. Nomor berapa? 1 2 3 4 5 6. Ya, dari tabel partai yang pada saat itu tahun 1955. Ini dia ya, latar belakangnya konsep Nasakom. Di mana konsep Nasakom adalah memberikan kekuatan kepada PKI untuk mempengaruhi pemerintahan. Nasakom, nasionalis, komunis, agama. Ya, Soekarno mencoba menyatukan antara nasionalis, komunis, dan agama. Tapi kenyataannya gagal. Ternyata gagal ya, karena Indonesia tidak sesuai dengan komunis salah satunya. Nasionalis oke, masuk, agama masuk, komunis tidak cocok, tidak sesuai dengan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ajarannya adalah agama, ya, tidak masuk di situ komunis karena bertentangan dengan agama. Karena agama dalam komunis tidak meyakini atau tidak sesuai dengan sebuah ajaran agama ya. Ini dia. Ini dia. Ya, TNI Angkatan Darat merupakan musuh pertama dalam organisasi PKI. Musuh pertama yang harus mereka berantas, yang harus mereka taklukkan pada saat itu. Ini dia adalah tokoh, siapa itu namanya? Letnan Kolonel Untung, tokoh dalam pemberontakan G30 SPKI. Tokoh umumnya adalah DNA ID. Tokoh penggeraknya adalah Letnan Kolonel Untung yang di lapangan. Oke, ini dia. Oke, ini gambar apa nih? Lubang buaya. Ya, lubang buaya. Lubang buaya. Pak, lubang buaya. Berarti di dalam lubang itu ada buaya ya? Tidak. Ya, itu hanya sebuah nama yang menggambarkan betapa kejamnya komunis atau PKI.
Makanya disebut dengan lubang buaya. Di situ merupakan tokoh jenderal yang setelah dibunuh dimasukkan ke dalam lubang buaya, yang sudah dijadikan sebagai monumen nasional atau museum G30 SPKI. Ya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi korban ya dalam gerakan G30 SPKI. Ada Ahmad Yani dan terakhir di situ ada Sugiono ya Mangunkuwido ya di Panjaitan ya. Itu adalah korban-korban G30 SPKI. Ya. Oke, ini dia. Ini adalah pemberontakan yang PKI yang akan ditumpas oleh Soeharto. Ya, Presiden Soekarno memberi mandat kepada Soeharto untuk memberantas gerakan G30 SPKI pada saat itu. Iya. Oke, baik. Nah, berikut ini dia. Ini adalah tokoh yang merupakan tokoh yang peranannya dalam pemerintahan integrasi bangsa. Beliau adalah tokoh yang menentang dalam gerakan-gerakan yang bersifat separatis, termasuk G30 SPKI. Ada siapa itu pertama? Presiden Soekarno. yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Nasution, yang keempat Ahmad Yani. Ahmad Yani, yang terakhir Ahmad Kubuwono kedua 12 Hamengkubuwono yang terakhir ya. Oke. Dan di sini ada pertanyaan Bapak? Saya Pak Ya, mau ya, Sita. nanya mengenai G30 SPKI. Saya masih kurang paham kenapa jenderal-jenderal TNI AD yang ditargetkan. Ah, ini dia, bagus sekali ya Sinta ya. Akhir pertanyaannya luar biasa sekali. Kenapa Pak anggota TNI yang ditargetkan? Kenapa nggak langsung Soekarno aja sebagai presiden? Langsung lumpuh, selesai. Beliau kan adalah simbol negara, ya. Kenapa nggak wakilnya juga sekalian saja bersama dengan Soeharto? Ya, ini dia. Ingat, TNI adalah garda terdepan dalam pertahanan negara. Jika garda pertahanan itu lemah, ya, atau runtuh, otomatis pertahanan dan keamanan negara itu tidak ada lagi. Dengan menaklukkan tokoh-tokoh TNI tersebut sebagai pemimpin institusi TNI, otomatis pemerintahan dari Presiden Soekarno itu lemah, jatuh. Maka untuk itu target utamanya adalah TNI. Dan setelah itu adalah Soekarno sebagai presiden. Gimana ya Sinta? Ya, bagus. Pertanyaannya Sinta luar biasa sekali ya. Ya, luar biasa sekali. Oke, ini ya. Oke. Pak coba tayangkan untuk video YouTube-nya. Bahkan gagasannya untuk Ini adalah pemberontakan GITI, ya. pada masa pendudukan Jepang. Sebagai langkah awal di Malangbong dekat Garut didirikan Institut Sufa untuk merekrut para pengikutnya. Kepada mereka ditanamkan fanatisme yang dalam dan loyalitas yang tinggi kepada pemimpin. Dalam hal ini Karto Suwiryo. Institut Sufa ini juga berfungsi sebagai tempat pelatihan militer dengan memberikan penekanan pada militansi. Akan tetapi karena sudah mempunyai tujuan tersendiri, jabatan itu tidak pernah dipangkunya. Oke, di daerah-daerah tertentu untuk untuk merelaksasikan agar tetap segar, coba berdiri dulu. Kita ice breathing. Ayo, silakan. Ayo, Bapak lihat ini kurang semangat, biar tambah semangat lagi ya. Bapak akan ambilkan ice breathing-nya sebelum Bapak lanjutkan videonya berikutnya ya. Oke. Untuk ice breaking-nya Bapak buat tepuk tangan 1, 2, 3, 4 ya. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 4 kali. Oke, berarti nggak fokus ya. 4 kali tidak suara. Tepuk 1 kali, tidak ada suara. Tepuk 2 kali, iya. Tepuk 3 kali, 4 kali, sama. Oke ya, oke. Bapak akan mulai. Oke, kita mulai dari pertama. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 4 kali, tepuk
tepuk 2 kali. Oke, berarti adik fokus. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Oke, baik. Berarti fokus semua ya. Luar biasa. Oke, baik. Luar biasa. Masih semangat hari ini. Duduk lagi anak ya. Duduk lagi ya. Masih segar. Dia masih segar ya. Tadi dia Bapak lihat sudah mulai berkurang baterainya, sudah mulai melemah. Sekarang sudah fresh segar lagi ya. Oke, Bapak akan coba lanjutkan kembali. Oke, itu adalah video pertama. Bapak akan coba tayangkan untuk video yang kedua ya. Oke, baik. Ini adalah video gambaran materi kita yang terakhir mengenai G30 SPKI ya. Silakan. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, saya hanya akan membukakan pertanyaan-pertanyaan kepada saja. Pertanyaan pertama, sama dengan pertanyaan kawan Nur Sakirman. Melakukan pekerjaan rutin, menjaga ketertiban dalam departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan dari baru, dan dilarang mengambil tindakan yang bisa merugikan kelas. Semua tugas itu berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada Dewan Republik Indonesia atas nama pemimpinan baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Republik Indonesia. 4. Sebagai alat daripada Dewan Republik Indonesia, pidana untuk Dewan Republik Provinsi paling banyak 35 orang, Dewan Republik Kabupaten paling banyak 15 orang, Dewan Republik Kecamatan paling banyak 10 orang, dan Dewan Republik Desa paling banyak 10 orang, terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung gerakan 30 September tanpa riset. Dewan Republik Daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di provinsi dan kabupaten pekerjaannya dibantu oleh Oke, itu dia videonya yang Bapak sudah putarkan ya. Menentukan tidak. Sekarang dia perintahkan. Kita Oke, baik. Terima kasih anak-anak Bapak. Nah, Bapak sudah putar tadi video pertama mengenai DII, PLI Permesta, dan G30 SPKI. Sekarang Bapak mau tarik kesimpulan mengenai penjelasan dari materi Bapak ini. Dari ketiga pemberontakan atau disintegrasi tersebut, apa yang bisa kita simpulkan? Ayo, Yasinta, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari 3 pemberontakan ini? Menjaga integrasi nasional. Bagus sekali, tepuk tangan buat Yasinta. Ya. Kita harus menjaga integrasi bangsa. Karena disintegrasi itu sangat tidak baik sekali ya. Jadi kita harus menjaga agar tidak muncul perpecahan. Ya, itu dia poin yang pertama. Poin kesimpulan maksud Bapak yang bisa ditarik dari ketiga materi pemberontakan tersebut. Oke, baik. Khusus untuk hari ini kita akan melanjutkan dengan presentasi kelompok dan nanti masing-masing kelompok ditutup dengan kesimpulan masing-masing hasil dari pekerjaan kelompoknya. Ya, kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk mempersiapkan bahannya dan akan dimulai dengan kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya akan dimulai dengan kelompok 1. Oke, Bapak kasih waktu beberapa menit untuk mempersiapkan bahan-bahan dari kelompoknya ya. Mana? Kelompok 1? Sudah bisa dipersiapkan? Sudah? Oke, silakan. Ayo silakan kelompok 1 maju ke depan untuk khusus pembicaranya. Silakan ke depannya. Ya. Oke, silakan. Ayo ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi.
pengertian dari integrasi dan integrasi nasional itu adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti penyatuan bangsa suku berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjadi satu bangsa. Berikutnya ada di Jawa Barat kemudian terjadi perang segitiga antara tentara nasional Indonesia, tentara Islam Indonesia, dan tentara Belanda. Selanjutnya, ini adalah kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan dari pemaparan mengenai materi pemberontakan DIY atau TNI adalah salah satu bentuk penjelasan terhadap Pancasila yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia. Tujuan utama dari gerakan ini adalah mendirikan negara Islam yang bernama negara Islam dengan semangat Pancasila yang menjunjung keberagaman. Baiklah, sekian. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok satu pemaparannya, kelompok satu dan teman-temannya. Bagus sekali hasil presentasinya. Terkasih apresiasi sekali lagi ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali untuk kelompok satu dan kelompok dua silakan dipersiapkan. Begitu juga dengan kelompok 3 ya. Jika sudah bisa maju ke depan untuk kelompoknya. Oke, kelompok 2 sudah bisa maju? Ya, silakan maju ke depannya. Hari ini kita dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa untuk PRRI dan perbangsa. Perkenalkan, kelompok kita ada saya Nadia, Alia, Vanessa, Ran, Ryan, dan Abigail. Nah, pertama-tama kita masuk apa itu pengertian dari integrasi dan integrasi nasional. Nah, menurut Karya Senan, integrasi itu adalah bangsa yang terbentuk dari orang-orang yang mempunyai latar belakang sejarah, pengalaman sejarah yang sama, dan perjuangan serta hasrat yang untuk bersatu. Dan menurut Clifford Geertz, itu adalah bangsa merupakan kelompok orang dengan bahasa, sejarah, dan tanah yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke pemberontakan PRRI dan perbangsa. Nah, pertentangan ini pertama kali muncul di Sumatera dan di Sulawesi yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap alokasi dana pembangunan yang diterima dari pemerintah pusat. Jadi mereka itu tidak dikasih pemberian yang sama dengan di Pulau Jawa saat itu. Nah, mereka menempuh jalan parlemen dengan membentuk dewan-dewan di daerahnya. Yang pertama ada Dewan Banteng, yang kedua ada Dewan Gajah, dan yang ketiga ada Dewan Garuda. Nah, kesimpulan dari semua materi itu adalah pemberontakan PRRI atau pemerintah adalah rasa kekecewaan dan sipil dari daerah terhadap minimnya kesejahteraan dan keadilan. Sekian presentasi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, bagus. Untuk kelompok yang kedua, hasil presentasinya bagus sama dengan bagus yang kelompok 1 ya, yang maju tadi. Luar biasa sekali. Baik, sudah ditutup dengan kesimpulan dari kelompok 2. Bapak persilakan kembali ke mejanya masing-masing. Ya, untuk kelompok yang ketiga bisa dipersiapkan materinya dan teman-temannya untuk diskusi ya.
pengertian integrasi nasional. Terus kalau dalam bahasa Indonesia, integrasi adalah pembaruan negara menjadi program yang utuh atau bulat. Tapi menurut William Harvey, integrasi berarti menyatukan bangsa atau suku berbeda dan satu masyarakat untuk kesatuan yang utuh seperti satu bangsa. PKI dalam hal ini, PKI selalu menganggap TNI AD sebagai unsur utama. Guna hal di TNI AD, saya bisa bilang juga, PKI mengeluarkan dokumen Lalu kedua, cari pembenaran. Perwira AD yang diculik kemudian dibawa ke daerah Surabaya hingga akhirnya tewas dan dikubur dalam sebuah sumur. Nah, jadi saya gambar dari Supermall atau lain di Surabaya tempat perwira TNI AD meninggal. Perwira AD yang diculik kemudian dibawa ke daerah Surabaya hingga akhirnya tewas dan dikubur dalam sebuah sumur. Jadi kalau disebut dia dari Jakarta dan juga di Jakarta. Peristiwa ini Kaskural AD Komandan Korem 02, Komandan Patanto dan Pelaksana Korem 02 datang ke Polres Piano. Nah, bisa lihat ya gambar-gambar perwiranya. Simpulan dari ini, simpulan dari pembangunan dan pemerintahan komunis PKI adalah bergabung TNI dan tentara Indonesia dalam menumpas pemerintahan PKI merupakan usaha yang luar biasa dalam mempertahankan PKI sebagai dasar negara Indonesia. Oke, bagus. Satu kali Bapak juga sudah selesai memaparkan presentasinya, nggak kalah bagusnya ya, bagus-bagus semua. Ya, luar biasa sekali untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 tadi Bapak lihat kesimpulannya bahwasannya ya dari pemberontakan G3 PKI itu bisa dikaitkan dengan pengkhianatan, atau bisa disebutkan dengan makar, atau bisa disebutkan dengan sesuatu yang mengarah ke kudeta, ya, dengan melumpuhkan para TNI sebagai garda terdepan dalam pertahanan negara Indonesia. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, Bapak akan menyampaikan sesuatu ya. Oke, di situ ada Bapak kasih LKPD. Coba diisi LKPD-nya. Di situ coba apa kesimpulan dari presentasi tadi? Coba dituangkan di LKPD-nya. Ya, di situ ada pertanyaannya. Bapak tunggu beberapa menit dari sekarang untuk kesimpulan hasil presentasi yang sudah dibacakan dan ditutup dengan pengisian LKPD. Ya. Kalau sudah selesai, nanti Bapak akan ambil ya, dikumpulkan. Ini kelompok 2 gimana? Ya, lagi proses ya. Ya, Bapak tunggu beberapa menit sambil didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, kelompok 1 sepertinya sudah mau selesai ya. Kelompok 3 ya. Ya, oke, bagus sekali. Sudah mau selesai. Ini kelompok 2 juga sudah mau selesai. Ya. Yang kelompok 1-nya juga sudah mau selesai. Ya. Sudah bisa dikumpul kelompok 1? Sudah, iya, bagus sekali. Iya, oke. Jangan lupa tulis namanya nak ya, nama-nama kelompoknya. Ya. Bagus. Iya, bagus sekali. Yang kelompok 2 juga sudah. Waduh, sudah selesai juga. Wah, jawabannya bagus-bagus sekali ya. Ya, oke. Ya. Gimana? Enggak sehat hari ini? Sehat. Ya sudah selesai? Oke, sedikit lagi. Ya, Bapak tunggu. Ya, biar diselesaikan dengan bagus.
dan sempurna. Di situ ada soal sambil menunggu kelompok 3 mengerjakan, kita akan jawab sama-sama ya. Soal yang tadi Bapak bagikan satu-satu per kelompok. Sudah? Oh sudah, bagus sekali. Luar biasa, Aniel, teman-teman. Ya, luar biasa sekali jawabannya ya. Oke. Kita masuk ke sesi pertanyaannya, soal-soal yang Bapak sampaikan yang terkait dengan materi hasil presentasi kita dalam bentuk soal pilihan berganda. Bapak masuk ke kelompok 1 dulu. Ya, silakan temennya siapa satu ya yang menjawab pertanyaannya, baca dan langsung jawab soalnya. Latihan kemiliteran kadar-kadar PKI di daerah Lubang Gloria adalah sebagai persiapan untuk mengkoordinasikan kegiatan di Lubang Gloria. Iya, bagus sekali jawabannya, benar ya. Lanjut. Setelah membangun kemerdekaan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia berberlanjut. Selain ancaman dari pihak yang ingin kembali berjaya, bangsa Indonesia menghadapi ancaman dari bangsa Indonesia sendiri. Salah satunya adalah gerakan komunis yang ingin mendirikan negara komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia sudah melakukan pemberontakan berulang kali sejak tahun 1926. Puncaknya terjadi peristiwa digabungan PKI pada tahun 1965. Bahaya komunis juga dianggap sebagai bahaya laten yang harus diwaspadai. Hal dasar yang menyebabkan kaum komunis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang Pancasila adalah B. Komunis bersifat ateis, tidak mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, komunisme bersifat ateis dan tidak mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Bagus sekali jawabannya, nomor 2B. Next. Silakan kelompok yang kedua. Siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan dari 3 soal itu ya? Pemberontakan DI/TI di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Musa merupakan akibat perbedaan cara pandang antara pemerintah dengan Muzaffar berkaitan dengan CKGSS menolak dilebur ke dalam TNI. Ya, bagus jawabannya C ya. Jawabannya 4C. Bagus sekali. Benar. Nomor 5. Dilihat dari proses penyelesaian peristiwa di TI di Aceh sangat berbeda dengan penyelesaian di TI di berbagai daerah seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. Keistimewaan penyelesaian di TI di Aceh yaitu C, penyelesaian secara dapat. Ya, benar sekali. Nomor 5 jawabannya C ya. Penyelesaian secara damai. Ya, bagus sekali untuk kelompok 2. Terima kasih. Ya, next masuk untuk kelompok yang ketiga terakhir. Pemberontakan TNI dan TNI yang menamai tempatnya Kesatuan Rakyat yang tertindas adalah gerakan TNI di daerah Kalimantan. Ya, Kalimantan Selatan. Bagus sekali jawabannya. Next. Pemberontakan dari TNI di Aceh hanya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Iya, A dengan cara musyawarah. Ya. Nomor yang terakhir. Dalam aksinya, para tokoh PKI Madiun mengumumkan pendirinya di Ya, Soviet Republik Indonesia. Oke, baik. Untuk kelompok 3 sudah bisa menjawab dengan benar. Bagus sekali jawabannya ya. Bapak tutup untuk yang ke-10. Pada dasarnya tujuan gerakan 30 September 1965 adalah merebut kekuasaan yang sah. Itu jawabannya A. Benar semua jawabannya? Yang 10? Ya, benar semua. Bagus sekali ya. Oke. Karena waktu kita sudah menentukan jam pulang, ya, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Ya. Wakil Ketua Kelas, silakan penutup doa untuk kita pulang hari ini. Ayo, Abigail. Teman-teman sudah pulang ke rumah masing-masing, mereka selesai programnya masing-masing. Setelah dimulai. Ya, oke, terima kasih semuanya. Ya,
silakan kembali ke rumahnya masing-masing jika ingin pulang. Ya, silakan. Terima kasih semuanya.